Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas fluida statis dalam mekanika fluida. Langkah pertama, kita harus memahami apa itu konsep tekanan, di mana tekanan adalah gaya dalam suatu luasan bidang, sehingga nanti akan memiliki satuan Pascal atau Newton per meter persegi. Jika tekanan ini diaplikasikan terhadap fluida dalam suatu wadah tertentu, misalnya air dalam gelas ataupun air dalam kolam renang, maka akan berlaku yang disebut dengan tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang bekerja ke segala arah dan dia sangat tergantung dengan elevasi kedalaman, seperti ini. Jadi tekanan hidrostatis itulah sama dengan perkalian dari massa jenis dikali gravitasi dan dikali dengan kedalaman. Nah, kemudian jika dalam satu gelas atau bejana ini terdapat beberapa jenis fluida, misalnya air sama minyak ya, air dan minyak akan memiliki berat jenis yang berbeda dan terhubung satu sama lain, maka akan berlaku hukum pokok hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis di titik satu di elevasi yang sama akan sama dengan tekanan hidrostatis pada fluida kedua di elevasi yang sama. Jadi kalau ini kita masukkan ke sini, nanti dua jenis misalkan air dengan minyak, dengan mengeliminasi gravitasi akan diperoleh persamaan atau hubungan ini, di mana ρ1 adalah air, H1 kedalaman air, ρ2 adalah massa jenis minyak, dan H2 adalah kedalaman fluida minyak. Nah, kemudian hukum pokok hidrostatis dengan P konstan atau tekanan konstan itu juga akan mendukung hukum Pascal. Memang hukum Pascal menyebutkan bahwa tekanan itu akan tetap bekerja ke segala arah ya. Nah, di sini namun hukum Pascal itu didekati dengan persamaan awal, yaitu gaya dibagi luas, sehingga tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2, yaitu gaya 1 dibagi luas 1, gaya di titik 2 dibagi penampang di saluran kedua, seperti ini. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana benda padat yang dimasukkan ke dalam fluida, misalnya cairan seperti ini. Ada satu benda padat, maka benda padat dalam fluida itu akan memiliki dua jenis gaya. Yang pertama disebut W atau gaya berat, yang kedua disebut FA atau gaya angkat atau gaya apung. Untuk gambar seperti ini contoh benda melayang di dalam fluida. Jadi di mana FA itu sama dengan W. W adalah massa kali gravitasi, atau sama dengan massa jenis dikali volume dikali gravitasi. Jika kemudian benda ini berada di atas, di permukaan fluida, itu disebut terapung. Benda terapung itu artinya FA-nya lebih besar daripada W. Atau jika benda ini berada di dasar, maka ini disebut sebagai benda tenggelam. Benda tenggelam artinya FA lebih kecil daripada W. W-nya lebih besar. Nah, namun secara umum fluida ini air ya, benda dalam air ini akan lebih ringan jika dibandingkan benda ini dikeluarkan, berada di luar dengan udara ya, di udara biasa, karena udara itu berat jenisnya jauh lebih kecil daripada air, sehingga di sini benda akan terasa lebih berat daripada benda di dalam air. Nah, sekarang kita lihat ke fenomena selanjutnya tentang fluida. Di sini kita lihat ada suatu silet ya, itu ternyata tidak tenggelam di dalam air. Atau misalnya kapal ya, atau kapal ya, tanker itu tidak tenggelam, padahal berat jenis besi itu jauh lebih besar daripada air. Apakah berat jenis besi lebih besar dari air? Tentunya salah. Ternyata ada hukum lain menyatakannya, itu hukum tegangan permukaan. Nah, di sini adalah ciri khas dari fluida itu, di bagian permukaan fluida itu ada yang namanya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu yang mengangkat benda-benda yang berat jenisnya lebih berat. Di sini satuannya adalah Newton per meter ya. Dengan rumus F dipakai A dibagi L. L ini adalah panjang permukaan. Nanti ini kemudian akan diaplikasikan dalam gerakan kapilaritas. Jadi kapilaritas itu ada suatu konsep di mana tegangan permukaan itu dipergunakan sebagai
sedemikian rupa menjadi suatu tekanan yang bisa menggerakkan mekanisme benda fluida di alam ya. Misalnya bagaimana air itu masuk di dalam kain pel, bagaimana air bisa merambat dari akar ke dahan pohon, dan sebagainya, ataupun kita keringat melekat di badan kita terisap dengan mekanisme tegangan permukaan melalui gaya kapiler. Di sini komponen tegangan permukaan akan masuk menjadi bagian dari berapa tinggi kapilaritas yang akan kita terhitung seperti itu. Misalnya ada dua jenis fluida di sini. Fluida pertama itu sebutlah air ya. Fluida kedua adalah air raksa. Nah, air biasa ini akan memiliki sifat yang berbeda dengan air raksa. Di mana kita ketahui fluida itu memiliki dua sifat, yaitu ada yang disebut dengan sifat adesi dan ada yang disebut kohesi. Adesi itulah kemampuan partikel fluida itu ingin selalu bersama gitu ya. Ingin selalu yang tidak sejenis, tidak ingin bergabung dengan, dia ingin bergabung dengan yang lain jenisnya, misalnya dengan besi atau dengan kaca, maka air itu cenderung memiliki ke sana. Jadi nilai adesinya lebih besar daripada nilai kohesi. Sedangkan kohesi itu adalah kemampuan partikel fluida yang ingin bergabung sejenisnya, teman-teman sejenisnya. Dia tidak suka bergabung dengan lain jenis. Misalnya air raksa itu dia lebih suka bergabung dengan sesama air raksa. Dia tidak suka bergabung dengan besi atau kaca. Sehingga kalau kita masukkan pipet besi tabung air seperti ini, maka dia akan menyatu. Jadi dia lebih suka bergabung dengan sesama jenisnya. Kalau air itu pipet kecil ini dia akan terangkat ke atas ya kapilaritasnya, sedangkan air raksa dia justru semakin kecil diameter pipetnya akan semakin sedikit elevasi airnya. Jadi kebalikan. Ini ada dua sifat yang berbeda. Nah, tadi kaitannya dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu adalah bagian dari perhitungan dari tinggi kapilaritas, di mana Y adalah tinggi kapilaritas, hasil dari perkalian dari berat tegangan permukaan dikali dengan cos sudut kontak. Ini adalah sudut kontaknya ya, sudut kontak kapiler, dibagi dengan massa jenis dikali gravitasi dikali jari-jari dari pipet. Nanti jari-jari ini pipet ini nanti aplikasinya dilakukan macam-macam. Tadi misalnya tadi akar tanaman atau sumbu kompor ya, sumbu kain kompor itu nanti diukur separohnya, artinya jari-jarinya berapa. Nanti ini akan dihitung dalam berapa daya kapiler dari suatu fluida. Demikian kira-kira penjelasan tentang fluida statis, yakni menyangkut tentang tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan juga fenomena kapilaritas. Adapun mengenai aplikasi dan praktikumnya nanti akan kita lakukan di laboratorium mekanika fluida. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.